Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Ibu. Ya, alhamdulillah baik ya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, dalam kegiatan hari ini akan Ibu mulai. Tunggu dulu, Ibu akan share yang akan Ibu mulai hari ini. Oke, langsung saja. Oke, semangat semuanya hari ini. Semangat, Ibu. Semangat, Bu. Oke, untuk menambah semangat hari ini, Ibu akan memulai dengan salam sehat. Oke, bisa diperhatikan dulu semuanya untuk salam sehat. Nah, ini ketika Ibu nanti ucapkan apa kabar hari ini, maka teman-teman semua, anak-anakku sekalian, kalian jawab dengan gerakan ya. Ibu contohkan dulu. Apa kabar hari ini? Sehat, ceria, bahagia. Yes, seperti itu. Bisa? Oke, mari kita sama-sama ya. Saya mulai. Apa kabar hari ini? Sehat, ceria, bahagia. Yes. Yes. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, sepertinya sudah semangat semua ya, sudah siap semua untuk belajar. Ya, sudah siap ya. Oke. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelasnya Ananda Herman untuk memimpin doa pada hari ini. Sebesar 9 juta. Baiklah, teman-teman, ini kita memulai kelas kita hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimintai. Dan beban lain-lain masuk di debit sebesar 25.000. Sehingga Ya. jumlah Terima kasih Ananda Herma sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan berdoa kegiatan hari ini kita bisa dilancarkan dan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu hari ini siapa yang tidak masuk? Ananda Herma. Oh ya, teman-teman. Nihil ya, berarti ya masuk semua ya. Oke, kalau iya, masuk semua berarti sama dengan pertemuan minggu kemarin, juga nihil berarti semuanya sudah tahu dan masih ingat. Minggu kemarin kita itu belajar tentang inflasi. Siapa yang masih ingat apa itu inflasi? Karena itu beban pemakaian. Ayo, siapa yang masih ingat? Tanggal itu 31 Desember. Karena jurnal penyesuaian. Ayo, siapa? Ya, silahkan. Ananda Indah, inflasi itu apa? Inflasi itu dari pertemuan minggu lalu artinya adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus waktunya, Ibu. Jadi dalam waktu yang lama. Iya, baik. Bagus sekali jawabannya dari Ananda Indah ya. Masih ingat ya? Teman-teman semua juga masih ingat kan? Iya, masih ingat. Tapi tadi mau menjawab malu-malu ya. Malu-malu gitu. Oke, nah karena inflasi itu adalah tadi dijawab Ananda Indah itu kenaikan harga. Lah, kalau misalnya harganya itu naik, kira-kira kebutuhan uangnya kita itu bertambah atau berkurang? Bertambah, Bu. Ya, Bertambah, Bu. nah, kebutuhan uang kita kan akan bertambah. Nah, jadi kebutuhan uang kita kalau misalnya bertambah itu berhubungan itu namanya dengan permintaan uang kita juga akan semakin naik. Itu adalah yang akan kita pelajari pada hari ini. Semuanya sudah siap belajar materi selanjutnya? Ya, Bu. Oke, let's go. Nah, ini dia. Yang akan kita pelajari pada hari ini itu adalah tentang permintaan uang. Nah, kira-kira tujuannya apa aja sih kita mempelajari permintaan uang ini? Bisa kita lihat di sini.
Nah, tujuan dari permintaan uang yang akan kita pelajari pada hari ini itu adalah melalui pembelajaran saintifik dengan model pembelajaran problem-based learning. Jadi, kita mau belajar dengan modelnya adalah problem-based learning. Peserta didik dapat memahami permintaan uang, menganalisis motif permintaan uang, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang dengan tepat. Nah, nanti setelah anak-anakku sekalian ini mempelajari dengan permintaan uang, kalian bisa tuh memahami, oh permintaan uang itu yang seperti apa sih? Permintaan uang bukan yang kalian setiap pagi minta uang saku ke bapak ibu ya. Ibu, aku dikasih saku. Nah, itu bukan seperti itu, tapi nanti kalian akan tahu seperti apa. Kemudian kalian bisa menganalisis motif permintaan uang dan mengidentifikasi faktor apa sih yang mempengaruhi permintaan uang. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran, apa saja yang akan kita lakukan hari ini? Check it out, kita lihat. Oke, nah, langkah-langkah kegiatan yang akan kita lakukan hari ini itu adalah yang pertama itu mengamati video dan artikel. Jadi nanti itu Ibu mau menayangkan nih sebuah video dan artikel. Silakan nanti kalian untuk menanggapi apa isi video itu seperti itu. Kemudian setelah video dan artikel itu kalian akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Dianalisis di situ apa saja yang mempengaruhinya. Nah, di situ nanti ada kegiatan lain itu panduannya itu akan ada di LKPD. Jadi nanti Ibu akan membagikan LKPD sama kalian semua. Tapi kegiatan kali ini kan berkelompok. Sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu ya. Pembagian kelompok, karena kelas kita berjumlah 11 orang, jadi mohon maaf nanti mungkin ada yang isinya satu kelompok hanya 2 orang ya, semuanya siap kan? Di sini akan Ibu bagi kelompok, jadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah absen 1 sampai absen 3. Ayo, absen 1 sampai absen 3 siapa? Yang pertama absen 1, abjadnya A, Astriawati. Ada Astriawati? Hadir, Bu. Oke. Terus yang kedua adalah Baso. Yang ketiga adalah Eka. Ananda Baso dan Ananda Eka, mereka berkelompok dengan Astriawati di kelompok 1. Kelompok 1 siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, baik. Sekarang langsung ke kelompok 2, yaitu Ananda Erik, Ananda Indah, dan Ananda Mirwa. Oke, kelompok 2 perwakilannya mana? Siap? Siap, Ibu. Siap, Bu. Oke, baik. Lanjut ke kelompok 3, Ananda Nurul, Ananda Risna, dan Ananda Suci. Kelompok 3, cek-cek. Ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, kelompok 4 ini double W ya, berdua, yaitu Ananda Weli dan Ananda Wisi. Walaupun berdua tetap berani. Siap, Ananda Weli dan Wisi? Siap, Bu. Oke. Siap, Bu. Terima kasih karena sudah siap. Kemudian sekarang perwakilan dari ketua kelompoknya untuk mengambil LKPD ke depan kelas. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Semuanya sudah mengambil LKPD ya di depan kelas. Sekarang Ibu akan perlihatkan. Semuanya sudah berkumpul ya dengan kelompoknya ya. Sudah, Bu. Oke, baik. Sekarang Ibu akan perlihatkan video yang nanti kalian akan analisis. Itu sebenarnya video itu isinya apa sih? Nah, seperti itu. Sebentar ya. Kembali pemirsa dalam Oke, sudah bisa didengar? Sudah terdengar, Ibu. Oh ya, langsung dimulai, langsung diperhatikan ya videonya. Nah, nanti setelah kalian mengamati video, itu kalian kan sudah dapat LKPD-nya tuh. Di situ sudah ada petunjuk-petunjuknya, kalian itu mau ngapain saja. Nah, setelah LKPD-nya itu semuanya terisi,
kalian itu nanti akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian tentang jawaban yang kalian temui untuk permasalahan di LKPD. Paham semuanya ya? Paham, Ibu. Paham, Oke, Bu. sekarang Ibu tampilkan videonya, perhatikan baik-baik. Nanti kalau yang mau berkomentar, silakan berkomentar. IDX Market Opening, di segmen ini kami akan menyampaikan sejumlah informasi dari dalam negeri, di mana Bank Indonesia memperkirakan minggu ini akan terjadi peningkatan permintaan uang tunai di seluruh daerah. Namun permintaan uang tertinggi masih tetap berasal dari Pulau Jawa, khususnya Jabodetabek selama musim libur Lebaran. Bank Indonesia memproyeksikan permintaan uang kartal akan semakin meningkat pada minggu ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sepanjang libur Hari Raya Idul Fitri. Bahkan kebutuhan uang tunai diperkirakan bisa mencapai 152,14 triliun rupiah. Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Marlison Hakim menjelaskan jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 39,33% bila dibandingkan tahun lalu. Namun permintaan tersebut masih didominasi oleh Pulau Jawa, terutama wilayah Jabodetabek yang tercatat lebih 20%. Wilayah Jawa merupakan dengan proyeksi kebutuhan yang tertinggi, yaitu mencapai 65% atau sekitar 99,39% dari kebutuhan nasional. Sedangkan untuk wilayah Jabodetabek itu sebesar 27%, yaitu 39,9%. Ini menggambarkan bahwa memang kebutuhan uang kartal atau perputaran uang kartal itu memang terpusat di wilayah Jabodetabek, yaitu hampir mencapai 27%. Selain itu, masyarakat juga masih dapat melakukan penukaran uang tunai di 4.608 outlet titik layanan penukaran uang selama di seluruh cabang bank umum. Jumlah tersebut meningkat 23% dari tahun sebelumnya yang mencapai 3.742 outlet. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Oke, sudah bisa melihat semuanya video apa sih yang ada di situ? Ya, silahkan, Ibu persilahkan nih, siapa yang mau berkomentar ataupun memberi pendapat tentang video yang tadi? Ada yang mau berkomentar? Saya, Ibu. Ya, silahkan. Ananda Indah, silahkan berkomentar apa Tadi itu sepertinya video yang menggambarkan tentang permintaan uang yang banyak ya, Ibu, jelang Lebaran di Iya. daerah Jabodetabek. Iya, jadi di situ ada permintaan uang yang banyak. Berarti permintaan uangnya kondisi saat itu adalah permintaan uang sedang meningkat. Yang lain pendapatnya sama atau ada yang berbeda pendapat? Sepertinya sama semua pendapatnya, sama Ananda Indah ya. Oke, bagus sekali karena kalian sudah tahu apa isi dari video itu. Silahkan sekarang kalian lihat LKPD yang sudah Ibu bagikan. Oke, dari LKPD di situ, LKPD-nya itu ada tuh namanya artikel. Nah, dari LKPD itu tadi kan disampaikan, silahkan dilihat ada artikelnya, ada videonya. Video sudah, sekarang artikel. Iya, bisa dibacakan artikelnya isinya apa, Wakil Ketua? Wakil Ketuanya siapa ya? Saya, Bu. Oke, Ananda Erik, silahkan dibacakan artikelnya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Bisnis.com, Pekanbaru, Bank Indonesia Provinsi Riau mencatat menjelang Lebaran tahun ini permintaan uang tunai di wilayah itu mengalami peningkatan hingga 700 miliar rupiah. Jika dibandingkan momen Lebaran tahun lalu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Riau, Bidang Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Internal, Asral Mashuri menjelaskan, tahun lalu realisasi penarikan uang tunai menjelang Lebaran mencapai 4,5 triliun rupiah. Kami prediksi tahun ini kebutuhan uang tunai jelang Lebaran mencapai 5,02 triliun rupiah karena tahun ini ada kebijakan cuti bersama dan diperbolehkannya mudik oleh pemerintah. Sampai hari ini Bank Indonesia Riau sudah menyalurkan 5,2 triliun atau naik 700 miliar
dibandingkan tahun lalu, ujarnya pada Kamis 28 April 2022. Dia mengaku adanya peningkatan permintaan uang tunai tersebut memang didorong adanya kebijakan dibolehkannya mudik oleh pemerintah, yakni dengan memberikan cuti bersama Idul Fitri selama 4 hari kerja, sehingga total libur Lebaran tahun ini mencapai selama 10 hari. Oke, terima kasih Ananda Erik sudah membacakan artikelnya. Teman-teman yang lain juga bisa baca artikelnya pada LKPD yang sudah Ibu bagikan. Kemudian di bawah artikel itu ada pertanyaan, ada masalah yang harus kalian jawab terkait dengan berita yang tadi sudah ditampilkan. Nah, yang pertama, analisislah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan uang. Kemudian yang kedua, dalam kondisi apa Indonesia mengalami peningkatan permintaan uang? Dan yang ketiga, identifikasikan bagaimana upaya Bank Indonesia mengatasi peningkatan permintaan uang. Nah, silahkan 3 pertanyaan itu kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, untuk bahan diskusi, kalian bisa buka e-modul yang sudah Ibu share kemarin, kemudian kalian juga bisa boleh sekali buka YouTube di channelnya Ibu ya, Oktika Handini, silahkan dibuka, jangan lupa di-subscribe ya anak-anak. Oke, silahkan. Ya, silahkan diskusikan dulu. Nah, ini ada yang sudah menemukan jawaban dari permasalahan di LKPD? Kelompok mana nih yang udah menemukan jawabannya? Kalau misalnya kalian sudah menemukan jawaban dari sumber-sumber yang sudah kalian buka, kalian bisa langsung menuliskan hasilnya di LKPD kalian. Kelompok mana ini yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah selesai itu kelompok 1. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Apakah kelompok 1 mau presentasi atau menunggu kelompok yang lain? Tunggu teman dulu Ibu, selesai. Oke, tunggu teman. Kelompok 2 sudah selesai belum? Ananda Erik, Indah, dan Milwa. Sudah selesai, Ibu. Oke, kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3 sudah selesai. Nurul Rizna Suci. Udah, Bu. Sudah. Kelompok 4 ini yang terakhir berdua sudah selesai belum? Sementara, Bu. Oh ya, sebentar lagi ya. Oke, sambil menunggu kelompok yang lain selesai, silakan siapa yang mau mempresentasikan dulu nih. Boleh nggak harus jadi kelompok 1 ya, boleh kelompok 2, boleh kelompok 3. Yang sudah selesai silahkan dipresentasikan. Siapa dulu yang mau mempresentasikan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan artikel dan video tadi, dan sesuai juga dengan sumber-sumber yang sudah kalian buka. Silahkan, siapa yang mau presentasi dulu? Kelompok 2 dulu boleh, Ibu? Oke, kelompok 2 dulu boleh nih. Bagus sekali kelompok 2 sudah mengajukan diri ya. Silahkan dipresentasikan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Silahkan, diwakilkan oleh Ananda Indah ya? Iya, Ibu. Oke, baik. Silahkan. Baik, teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 akan coba menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Yang pertama, analisislah faktor apa yang mempengaruhi permintaan uang. Jawaban dari kelompok kami berdasarkan modul yang sudah dibagikan oleh Ibu, maka jawabannya adalah motif faktor-faktor ya tadi yang mempengaruhi peningkatan permintaan uang adalah kenaikan pendapatan dan kenaikan harga. Kalau kondisi apa saja Indonesia mengalami peningkatan uang, ini sangat banyak ya, seperti tadi kondisi yang seperti ada di video. Dan bagaimana upaya Bank Indonesia mengatasi peningkatan permintaan uang, yaitu melalui kebijakan moneter. Begitu, Ibu. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Silakan semuanya bisa beri tepuk tangan ya untuk kelompok 2. Sudah berani maju pertama, kemudian sudah disampaikan dan jawabannya sangat bagus sekali.
sekarang Ibu persilahkan nih dari teman-teman tadi sudah memperhatikan ya kelompok 2 diwakilkan Ananda Indah mempresentasikan hasilnya. Sekarang dari kelompok lain adakah yang mau menanggapinya atau bertanya atau berkomentar? Dipersilahkan. Saya Ibu, Oh, tanya oh ya, dari oke, kelompok. ada 2. Ananda Risna dan siapa tadi? Yang satu siapa tadi? Saya Bu. Oh iya, Ananda Nurul Jana. Bu. Oke, dimulai siapa dulu ini? Risna atau Nurul dulu? Risna Saya dulu dulu ya. Bu. Ya Bu. Ya. Ya, baiklah. Oke, silakan Ananda Risna, apa yang mau ditanggapi dari jawaban hasil presentasi kelompok 2? Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin tanyakan pada kelompok 2, itu terkait motif memegang uang. Bisa dijelaskan yang seperti apa yang mempengaruhi permintaan uang? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Silahkan kelompok 2 itu dijawab. Tadi kan disampaikan yang mempengaruhi permintaan uang itu ada motif permintaan, motif memegang uang. Seperti itu ya. Nah, itu ditanyakan motifnya itu apa sih? Seperti apa? Oke, silahkan kelompok 2 dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan coba menjawab apa-apa saja dan penjelasan motif memegang uang. Yang pertama, ada motif transaksi, yang kedua ada motif spekulasi, dan yang ketiga itu ada motif berjaga-jaga. Nah, kalau motif transaksi itu teman-teman, itu adalah motif yang biasa kita lakukan. Misalnya kita melakukan jual beli, kita tukar uang untuk mendapatkan barang dan jasa. Lalu kalau motif spekulasi, ini motif yang menduga-duga seperti itu. Seperti kita hari ini misalnya mau beli emas dengan harapan misalnya lama banget ya 5 tahun ya, 3 tahun lagi mungkin terjadi kenaikan harga emas, lalu emas yang sekarang kita beli itu kita jual dan kita mendapat keuntungan. Sama seperti orang yang melakukan jual beli saham. Lalu ada motif berjaga-jaga, misalnya orang tua kita itu punya anak kira-kira 10 tahun lagi mau masuk perguruan tinggi. Nah, dengan rincian biaya yang mahal, hari ini orang tua kita sudah melakukan atau membuat tabungan ini untuk biaya pendidikan anaknya. Begitu kira-kira mungkin yang bisa kami jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Ananda Indah sudah menjawab pertanyaan dari Ananda Risna. Bagaimana Ananda Risna tadi dijelaskan bahwa motif memegang uang itu ada 3. Yang pertama transaksi, kemudian spekulasi, dan berjaga-jaga. Kalau transaksi itu berhubungan dengan jual beli ya yang kita lakukan. Kemudian tadi untuk spekulasi itu dicontohkan dengan kita membeli emas, nanti 3 tahun yang akan datang kita dapat keuntungan karena harga emas itu lebih tinggi. Kemudian berjaga-jaga ketika ada anak mau kuliah. Seperti itu jawabannya. Bisa dipahami ya Ananda Risna? Bu, bisa Bu. Oke, teman-teman yang lain gimana? Bisa dipahami jawabannya? Bisa Bu. Bisa, Bu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya dari Ananda Nurul. Ya Bu, pertanyaan saya, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya terkait dengan cara mengatasi permintaan uang. Kebijakan moneter seperti apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kenaikan permintaan uang? Terima Oke. kasih. Terima kasih, pertanyaannya yang sangat bagus. Silahkan Ananda Indah untuk bisa menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami dari kelompok 2 akan coba menjawab tentang kebijakan moneter apa saja sih yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi naiknya ya permintaan uang. Nah, yang pertama itu kalau tadi ada yang namanya kebijakan politik diskonto dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga begitu. Lalu yang kedua ada open market policy, kebijakan untuk memperdagangkan surat-surat berharga. Lalu ada juga pemberian kebijakan kredit selektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk membatasi pemberian kredit yang terjadi di masyarakat, dan ada kebijakan cadangan kas yang harus dimiliki oleh bank umum tiap hari
Dan kebijakan ini lagi-lagi diatur oleh institusi moneter yaitu Bank Indonesia. Begitu mungkin yang bisa kami jawab. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali dari Ananda Indah. Itu sangat bagus. Sebenarnya ini pada pelajaran kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ya yang akan kita pelajari pada minggu depan. Tapi luar biasa sekali, Ananda Indah ini sepertinya sudah mempelajari lengkap dari modul yang sudah Ibu share kemarin. Jadi sudah tahu nih kebijakan-kebijakan moneter itu ada apa saja untuk mengatur ketika tingginya permintaan uang. Jadi Ananda Nurul tadi itu ada 4 ya. Yang pertama dengan kebijakan diskonto, open market policy, kemudian kredit selektif, dan yang terakhir adalah cadangan kas. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima Iya. kasih. Oke, sama-sama. Untuk kelompok yang lain, adakah teman-teman yang lain mau menanggapi atau mau bertanya lagi? Nah, sepertinya sudah cukup ya dari kelompok 2 ini. Terima kasih sudah mempresentasikan dan terima kasih juga teman-teman sudah bisa menanggapi dari hasil diskusi kelompok 2. Oke, mari kita lanjut ke kelompok-kelompok yang selanjutnya. Baik, terima kasih semua kelompok sudah tampil ya, anak-anak semua. Semuanya itu sudah bagus, sudah bisa nih menganalisis. Jadi tujuan kita tadi sudah tercapai, sudah pada paham apa itu permintaan uang, kemudian faktor-faktornya itu apa, kemudian tadi juga motif-motifnya yang sempat ditanyakan juga sama teman-teman yang lain. Nah, kalau sudah selesai, berarti sekarang itu saatnya mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Mungkin ketua kelasnya Ananda Baso bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari pelajaran kita hari ini adalah bahwa terjadinya peningkatan permintaan uang di masyarakat itu karena diakibatkan oleh beberapa hal, terutama menyangkut aktivitas masyarakat yang sehari-hari. Seperti tadi dalam berita itu ada kegiatan mudik lebaran sehingga terjadi kenaikan permintaan uang. Ya. Kemudian dari permintaan uang ini ada beberapa motif masyarakat dan tujuan-tujuan tertentu sehingga terjadi permintaan uang yang tinggi. Kemudian yang ketiga, saya menyimpulkan bahwa pemerintah memiliki kebijakan-kebijakan tertentu dalam mengatasi besarnya permintaan uang dalam waktu yang tertentu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Ananda Baso sudah memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Ya, berarti semuanya sudah bisa menyimpulkan ya. Tadi ada permintaan uang, kemudian motif-motifnya, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya pada kegiatan hari ini kita akhiri dengan refleksi dulu nih. Nah, kira-kira siapa yang mau memberikan refleksi pada pembelajaran hari ini? Ada yang mau mengajukan diri? Sepertinya malu-malu meong lagi. Kalau misalnya malu, nih Ibu tunjuk aja ya. Oke, Ananda, siapa ya? Ananda Welly. Halo, Ananda Welly. Adakah? Sepertinya Ananda Welly itu sedang izin ke toilet ya. Ananda Mirwa mana? Oh, Ibu. ada. Ya. Oh iya, Ya, sudah Ibu. datang. Ya, sudah selesai ya dari toiletnya ya. Ya, Oke. kenapa tadi, Bu? Oh iya, jadi di sini itu kita akan melakukan refleksi pada pembelajaran hari ini. Nah, kira-kira setelah kita sudah belajar tadi tentang permintaan uang, apa sih yang dirasakan pada pembelajaran hari ini?
Kemudian apa yang sudah baik dan perlu dipertahankan dalam kegiatan ini, apa yang belum baik, mari kita perbaiki bersama-sama. Silahkan Ananda Welly untuk melakukan refleksi. Iya, jadi untuk hari ini Bu, pelajarannya sungguh sangat menyenangkan ya karena dibawakan oleh Ibu dengan sangat jelas. Kemudian materi yang dibawakan juga bagus Bu. Cuman mungkin yang perlu saya pertahankan itu tingkat kefokusan saya dalam menerima materi Bu. Ya itu mungkin Bu. Kalau rasa perasaan saya ketika menerima pembelajaran baik Bu, bagus, senang dan menyenangkan kelasnya. Iya, Makasih Bu senang Kika. ya. Iya, sama-sama. Kemudian ada yang perlu diperbaiki nggak dari pembelajaran hari ini? Mungkin bisa kita tingkatkan lagi, kita perbaiki untuk pertemuan minggu depan. Ada yang disarankan dari Ananda Welly, kita harus bagaimana? Kalau saya Bu, bagus Mi, sudah seperti ini Mi kelasnya, mungkin lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran karena mungkin hanya beberapa orang yang aktif dalam menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kelompok lain Bu. Oke, terima kasih Ananda Welly sudah memberikan Ya, sama, refleksinya Bu. ya. Jadi minggu depan itu diharapkan kita semua itu bisa aktif ya. Nanti mungkin kita rancang kembali pembelajaran seperti apa yang bisa membuat kita semua menjadi aktif dalam kelas. Oke, terima kasih sekali Ananda Welly. Nah, selanjutnya itu kalian silahkan pelajari materi selanjutnya. Nah, kita sudah belajar tentang permintaan uang. Nah, materi selanjutnya itu adalah tentang penawaran uang. Silahkan kalian buka e-modul yang sudah Ibu bagikan. Kemudian kalian juga bisa belajar di channel YouTube Oktika Handini ya, channelnya Bu Okti. Masih sama, di situ banyak pelajaran-pelajaran ekonomi yang sudah Ibu share. Oke, terima kasih pada kesempatan kali ini. Ya, kita akhiri pembelajaran pada hari ini itu dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Ya, terima kasih.